selamat malam, sahabat Selamat Sabda. malam. Iya, bertemu dengan kita berdua dalam acara PA Online bareng seri Alkitab dan malam hari ini sangat-sangat spesial. Yep. Kira-kira apa ya spesialnya? Iya, karena bertepatan dengan Hari Kasih Sayang. Nah, Ini sehari sebelum. iya, sehari sebelum, karena besok kita rayakan ya. Jadi malam hari Valentine. Oke, kiranya sahabat Sabda juga penuh dengan kasih semua malam hari ini dan siap untuk berbagi bersama dengan kita. Dan bukan 2 guest saja yang akan berbagi bersama kita malam hari ini, tetapi ada 10 guest spesial yang akan berbagi. Ini beda dari biasanya ya Bu ya. Ya, sangat spesial. Ya, nanti kita harus mengantri gitu ya, karena di Instagram hanya bisa maksimal 4. Jadi nanti kita akan antri dengan guest-guest kita yang sangat bersukacita malam hari ini. Iya, saya juga tidak sabar ingin mendapatkan berkat-berkat yang mereka bagikan melalui penggalian ayat yang sudah mereka pelajari kepada kita semua. Oke, malam hari ini seperti biasa, saya Roma, saya Yulia, dan kita yang akan memandu sebagai host dalam acara PA Online bareng ini. Dan kita ditemenin oleh teman-teman juga sebenarnya yang membantu di belakang layar ya. Iya, ada Ray, ada Tere juga yang menolong sebagai admin. Jadi di sini bukan hanya berdua, tapi ada beberapa teman dari Sabda juga. Dan tentunya malam hari ini tidak lupa menyapa seluruh sahabat Sabda yang sudah bergabung. Selamat malam. Selamat enjoy dalam acara PA Online bareng malam hari ini. Mungkin kita mau sapa-sapa dulu Bu. Ya, di sini sudah ada pada datang. Ini sudah ongoing semua nih ke sini. Nah, ada Kak Elia, Kalista, selamat malam. Ada Kak Anjani, selamat malam. Ada Kak Frida, Octavia. Wah, ini nama ini saya kenal nih, Frida. Oke, selamat malam. Ada Kak Deva juga, ada Puspita, dan ada guest kita nih, ada Trisia, ada Rialdi, ada ini Pak Martin juga sudah gabung, ada Aldore juga, dan ada Rialdi udah komen nih, yuk bisa yuk. Oke, udah mau semangat nih, udah mau sharing aja, tunggu waktunya ya. Oke, teman-teman yang lain juga tidak lupa untuk mengajak teman-teman yang lain juga untuk bisa nanti ikut dalam acara PA Online bareng ini. Silakan nanti di bagian DM itu silakan share ke teman-teman yang lain supaya bisa live langsung bersama-sama dengan kita malam hari ini. Ya, kita bersukacita karena teman-teman akan men-sharingkan ayat-ayat yang mereka favorit, ayat yang paling mereka sukai tentang kasih. Dan teman-teman di rumah juga boleh. Jadi nanti teman-teman silahkan berbagi di kolom komentar ayat-ayat yang bertemakan kasih yang kalian mungkin hafal atau memberi kesan yang sangat istimewa. Iya. Jadi bukan hanya 10 guys ya, tetapi seluruh teman-teman yang gabung malam hari ini sangat-sangat bisa sekali untuk membagikan ayat-ayat terkait kasih yang teman-teman rasakan, yang teman-teman dapati, yang teman-teman gumuli, mungkin relate juga dengan kehidupan teman-teman. Oke. Karena waktu mungkin kita akan segera mulai ya. Waktu terus berjalan, jadi sebelum kita undang beberapa teman untuk pertama kali join nanti 4 orang, kita akan mulai dulu di dalam doa. Mari saya pimpin di dalam doa, kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, dan kasih Tuhan tidak terbatas bagi kami semua. Kami boleh merasakan Tuhan malam hari ini kembali kami bersama-sama untuk berkumpul. Bahkan ada satu kesempatan untuk kami boleh merayakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak terbatas melalui kehidupan yang kami rasakan. Dan tiba saatnya Tuhan, teman-teman kami juga malam hari ini rindu untuk berbagi kasih kepada seluruh sahabat-sahabat yang hadir, bahkan siapapun yang akan menonton, akan ikut dalam PA Online bareng ini. Kiranya Tuhan kami boleh belajar bersama-sama, dan kami semua juga boleh terus bertumbuh di dalam firman yang akan dibagikan oleh teman-teman kami pada malam hari ini. Berkatilah jalannya acara PA Online bareng spesial edisi untuk kasih pada malam hari ini. Engkau tuntun acara kami dari awal pertengahan hingga pada selesai. Boleh jadi nama Tuhan yang kami muliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sungguh bersyukur. Amin. Amin. Oke, sembari mengundang untuk termin pertama, sedikit nih tentang Valentine sendiri. Mungkin beberapa teman atau mungkin teman-teman setiap tahun merayakan Valentine, tapi mungkin gimana ya, sedang sejarahnya itu gimana gitu ya. Mungkin
kita akan berbagi sedikit tentang sejarah Valentine. Nah, Ya. oke, Valentine sendiri itu merupakan apa ya, berkiblatkan kepada Santo Valentinus, di mana dia pada abad ketiga itu ya, di dalam kekaisaran Kalius, Kalius di situ Kalius kedua, ada apa, kegiatan tentara gitu, tentara Roma yang sebenarnya dipersiapkan untuk tempur di medan pertempuran gitu. Tetapi karena kaisar ini takut apa ya, tentara-tentara yang sudah menikah itu akhirnya nanti fokus ke istrinya atau ke keluarganya. Akhirnya dia melarang pernikahan saat itu, melarang pernikahan supaya prajurit-prajurit ini bisa difokuskan kepada medan perang gitu. Akhirnya Valentinus yang merasa tindakan ini tidak adil gitu bagi keluarga-keluarga muda, khususnya orang-orang Kristen, akhirnya ketika mereka di penjara, Valentinus menikahkan mereka secara rahasia gitu ya, secara secret lah kayak gitu. Dan ketika didapati bahwa Valentinus ini sudah menikahkan, Santo Valentinus ini sudah menikahkan keluarga-keluarga pasangan-pasangan kekasih ini, akhirnya dia kena hukuman dan akhirnya dia kena pidana itu tadi ya. Dan tanggal 14 itu dijuluki saat hukumannya didapatkan oleh Santo Valentinus. Ya, mungkin teman-teman kalau membaca di Google mungkin ada banyak juga cerita-cerita lain, ada banyak versi ya. Versi apapun, it doesn't matter, karena saat ini banyak orang sudah merayakan hari Valentine, dan pertanyaannya adalah ngapain orang Kristen ikut-ikut merayakan hari Valentine? Kira-kira ada yang mau jawab nggak? Kalau mau jawab silahkan tulis di komentar. Iya, teman-teman, kenapa kita harus merayakan capek-capek merayakan hari Valentine orang Kristen? Sebenarnya nggak harus, tidak ada keharusan. Tetapi memang banyak sekali orang-orang Kristen ikut mengadu. Bahkan orang-orang dari agama lain pikir hari Valentine itu harinya orang Kristen. Saking seringnya mereka melihat orang Kristen merayakan Valentine. Tapi enggak ya. Ini bukan hari raya Kristen, ini tidak ada hubungannya dengan hari raya gereja. Jadi, tapi memang hari Valentine banyak dirayakan oleh kebanyakan dari bangsa Eropa ya, dan juga termasuk Amerika. Itu sebabnya banyak sekali mereka menganggap ini orang Kristen nih yang memiliki hari ini gitu ya. Padahal tidak, sama sekali tidak gitu ya. Nah, gimana? Kenapa kita ikut merayakan Valentine? Nah, nggak harus sih, nggak harus. Tapi kita ikut bersuka cita, ikut bergabung dalam perayaan Valentine. Bahkan kita mungkin bisa ngadopsi momen tanggal 14 ini ya, kita pakailah harinya gitu untuk berbagi gitu. Karena Tuhan sendiri ternyata di dalam Alkitab sudah memerintahkan kita juga kan untuk hidup di dalam kasih dan berbagi kasih. Dan itu adalah salah satu perintah Tuhan juga ya, untuk mengasihi sesaudara kita, bahkan semua orang yang kita kenal kayak gitu. Maka bisalah kita ambil satu momen hari Valentine untuk bisa berbagi kasih. Dengan apa? Bertindak ya, mungkin berbagi kasih kita mungkin nggak selalu harus dengan coklat, atau nggak selalu harus dengan bunga Valentine atau kartu ucapan Valentine, tetapi tindakan kita dalam mengasihi, memberikan support kepada saudara seiman kita, itu juga adalah tindakan dalam kasih. Ya, ajakan untuk saling mengasihi justru Kristus yang lebih dahulu mengajak. Kalau tadi Santo Valentinus itu bukan lahir ya, tapi hidup di abad 3. Ini abad pertama Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengajak kita untuk mengasihi. Jadi sebenarnya berbagi kasih, terutama ya, sangat dijunjung tinggi untuk orang-orang Kristen. Bahkan di antara agama-agama lain, orang Kristen yang paling sering gembar-gembor tentang mengasihi. Bahkan di dalam Alkitab kita membaca di 1 Yohanes, Allah adalah kasih. Ya. Jadi di antara agama yang lain sebenarnya agama Kristen lah yang paling banyak berbicara tentang kasih. Iya. Bisa kita rangkum juga, seluruh Alkitab itu menceritakan tentang kasih. Kisah kasih Allah kepada manusia. Iya, jadi secara keseluruhan gambaran umumnya Alkitab itu juga tentang kasih Allah gitu ya. Jadi jauh sebelum abad ketiga, abad-abad awal Kristus sudah memerintahkan, dan dia sendiri adalah pribadi kasih itu.
Jadi kalau teman-teman merayakan hari Valentine tidak apa-apa gitu, karena ini satu momen untuk kita juga bisa menyebarkan kasih sebanyak mungkin ke saudara-saudara kita ataupun orang lain yang kita temui gitu ya. Ya, ajakan kasih ini malah untuk orang Kristen jauh lebih powerful dibandingkan dengan Valentine, karena kalau kekristenan itu mengajak kita mengasihi itu setiap hari, bukan cuma tanggal 14 Februari aja. Tetapi karena kalau tiap hari terus kan nggak ada istimewanya. Jadi kita ikut-ikut deh. Tanggal 14 ini memakai satu momen untuk kita boleh berbagi kasih, sehingga kita diingatkan betul-betul, walaupun sebenarnya setiap hari kan kita diharuskan oleh Kristus untuk mengasihi, nggak cuma hari Valentine saja, ya. Benar. Tetapi ini istimewa karena kita bisa menunjukkan gitu ya, bisa memperlihatkan kepada orang-orang yang kita kasihi bahwa Tuhan sudah mengasihi kita dan kita dipanggil oleh Tuhan untuk saling mengasihi. Jadi ya teman-teman, karena kita dipanggil untuk saling mengasihi, bukan hanya ada yang berpendapat kayaknya hanya pasangan kekasih aja, enggak ya. Ini berlaku untuk lintas generasi ya, mau anak ke orang tua atau orang tua ke teman atau anak ke temannya yang lain atau pasangan muda, pasangan tua, semua bisa. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan gitu. Iya. Oke, malam hari ini kita akan melihat dari hasil yang sudah dipelajari oleh 10 guest kita, dan kita bagi di dalam 3 termin, dan mereka yang akan membagikan dari ayat-ayat tentang kasih ini tadi dan apa kaitannya dalam kehidupan mereka dan aplikasi yang akan mereka dapatkan. Tetapi yang untuk pertama sebetulnya belum join nih guys kita. Oke. Iya. Hari ini kali ini kita akan adakan 3 termin ya, karena kita hanya bisa tampil 4 layar gitu ya. Tetapi ada satu pasangan suami istri baru yang nanti akan bergabung dan akan satu frame, sehingga kita tunggu mereka ya. Dan kita akan ada Pio dan Bella suami istri, lalu ada Samuel dan juga Trisia kan di sini. Iya. Puji Tuhan, akhirnya bisa bergabung. Hampir aja kita pikir kemana nih kalian berdua. Kayaknya pacaran sendiri ya. Ya, halo Bella, halo Pio, halo Samuel, Trisia. Iya, Trisia. Iya, apa kabar? Baik, sehat. Sehat? Oke. Samuel gimana Samuel? Baik, Sehat? begitu. Iya, aduh suaranya kurang kenceng. Iya, bisa lebih keras nih suara Samuel. Ya, puji Tuhan sehat. Iya, Trisia? Baik, sehat Kak. Sehat semua. Oke. Wah, bagus. Sudah siap membagikan? Siap. Ya, Ya. Oke, kita akan mendengarkan pelajaran-pelajaran dari termin pertama dari 4 orang teman kita yang sudah gabung malam hari ini. Silakan teman-teman juga nanti ya bisa memberikan tanggapan atau bisa menambahkan atau bahkan membagi ayat yang mungkin didapatkan terkait dengan kasih pada malam hari ini. Nah, kita akan mulai dari Kak Pio dulu nih. Kak Pio memilih dari 2 Yohanes 1 ayat 6. Bunyinya demikian. Yang inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasihnya. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ini Kak Tio bisa sharing ke kita semua nih. Bisa waktunya sampai 2 menit. Mengapa tertarik memilih ayat tersebut dan pelajaran aplikasi apa yang didapatkan dari ayat itu? ya, ayat ini menarik buat saya karena menunjukkan bahwa kasih itu adalah tindakan. Maksudnya tindakan untuk mengikuti perintah Allah yang pertama. Yang kedua, tindakan untuk hidup di dalamnya. Nah, tindakan kasih ini nanti akan menjadi kesaksian yang pastinya akan didengar orang lain. Nah, bagian menariknya adalah orang yang mendengar dan mengenal kasih Allah pasti akan juga melakukan tindakan dalam kasihnya. Nah, ini pelajaran yang saya tarik atau yang saya ambil dari 2 Yohanes 1 ayat 6. Ya, aplikasinya nih terkait kasih. Nah, aplikasinya seperti yang saya sampaikan di awal,
dari ayat ini saya akan menunjukkan kasih melalui tindakan saya, sehingga tindakan itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain, bagaimana Kristus mengasihi saya dan saya mengasihi semua orang. Ya. Oke. Jadi tindakannya bukan hanya ke istri saja ya, Ya, ke semua orang. Saya kira bisa juga tindakan ini mengasihi musuh. Rio punya musuh nggak sih? bukan musuh ya, orang yang sedikit mengganggu oleh. Oh, Ya, Ya, halus kalau ya. itu tentu cara kita mengasihi tentu pasti diuji. Kalau saya sih lebih ke yang 1 Korintus 13, di mana Ya. tindakan-tindakan kasih itu sudah dinyatakan gitu, bahwa kita harus bisa juga mengendalikan diri kita, dan kita juga harus bisa melihat orang lain dengan sudut pandang kita dan sudut pandang kasih Kristus. Ya. Terima kasih, ya, Pio. thank you Kak Pio. Jadi harus ada tindakan ya, bukan hanya teori ya. Kalau kita bicara kasih harus ada tindakan. Oke, sekarang ke Kak Bella nih Bu. Ya. Ya, Kak Bella memilih dari Kejadian 29 ayat 30. Bunyinya demikian, Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Oh, ayat yang sangat istimewa dipilih nih. Ingin tahu apa rasanya? Ya itu tentang cinta segitiga ya. Cinta segitiga. Iya. Tapi mengapa namanya ya Yakub itu bisa menunggu Rahel yang dicintai selama 14 tahun dengan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Laban tanpa terasa. Jadi menurut saya ketika kita itu melakukan semuanya itu dengan cinta, pasti walaupun pekerjaan seberat apapun tetap bisa dikerjakan kalau kita mengerjakannya dengan cinta. Seperti cinta Yakub kepada Rahel. Itu ya. Ya. Boleh koreksi sedikit ya, bukan 14 tahun tapi 7 tahun menunggu. Ya, 7 tahun karena dia mendekati Rahel baru kerja 7 tahun. Jadi dia kerjanya 7 tahun setelah mendapatkan Rahel. Oh gitu ya. Jadi dia menikah dulu, kemudian dia menunggu 7 tahun kan, baru menikah dengan Lea, lalu dia menikah dengan Rahel, lalu menunggu lagi 7 tahun. Karena dikatakan di sini kan demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Jadi setelah dia mendapatkan Rahel. Iya. Iya. Oke, gimana aplikasinya? Iya, gimana aplikasinya? Aplikasinya tuh kalau segala sesuatunya kita lakukan dengan kasih dan cinta pasti seberat apapun Terasa. apa yang di depan kita nggak akan terasa. Oh, Itu sih ya. aplikasi Terasa dari 7 saya. hari ya? Iya. Gimana? Jadi lakukan semuanya dengan kasih. Maka seberat apapun tantangan yang ada di depan kita pasti akan bisa kita lalui dengan baik. Iya, teman-teman semoga juga ikut belajar ini ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, yang kita cintai, maka itu tidak akan terasa berat, gitu ya. Oke, thank you banyak Bella. Thank you banget. Ini pasangan muda yang sangat diberkati Tuhan ya. Thank you banyak untuk sharingnya. Iya. Nah, ini kita ke rekan muda kita nih. Selanjutnya ada Kak Samuel. Ini Samuel di sini. Dia memilih dari Roma 12 ayat 9. Ini ayat yang sangat terkenal juga nih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kenapa nih tertarik memilih ayat ini Samuel? Nah, kenapa aku tertarik dengan ayat itu? Karena ayat ini sangat berkesan kepada aku dan mungkin untuk teman-teman semua. Dan saya tertarik dengan ayat ini karena ayat ini memiliki banyak makna yang terkandung nih. Salah satunya sesuai dengan yang sudah tertulis di ayatnya. Di Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Kita memang harus mengasihi semua teman-teman kita, termasuk musuh kita juga. Tetapi banyak orang yang salah pemahaman dengan arti kasih tersebut. Banyak orang yang memang mengasihi, tetapi hanya berpura-pura. Contoh halnya mengasihi musuh mereka. Tidak semua orang bisa mengasihi musuhnya dengan segenap hati, tetapi melainkan hanya sekedar berpura-pura. Maka dari itu, kiranya kita harus mengasihi semua orang dengan sepenuh hati dan tanpa berpura-pura.
Iya. Oke. Wow. Ini Samuel punya pengalaman nggak nih? Punya pengalaman pribadi nggak soal mengasihi dengan tulus dan tidak pura-pura? Ya sebenarnya ada pengalaman, ya pasti kita masing-masing punya kayak musuh, sebenarnya bukan musuh sih, tapi kayak orang yang kurang srek gitu sama kita. Kita kayak tetap berusaha untuk mengasihi dia, harus tetap baik sama dia, gak bersikap yang kayak kasar gitu ke dia. Jadi kita tetap mengasihi dia gitu, walau kita itu kayak kurang gitu sama dia, pokoknya begitu kurang lebih Gitu ya. ya. Oke, ini aplikasi apa nih yang akan kamu lakukan malam hari ini dari ayat yang kamu pilih? Nah, untuk aplikasinya itu aku ingin hidup dengan mengasihi semua orang tanpa terkecuali, sama yang udah aku sebutin tadi. Aku akan terus mencoba mengasihi musuh-musuh aku, walaupun sebenarnya bukan musuh, cuman orang-orang yang kurang srek gitu di hati aku, tanpa terkecuali, dengan sepenuh hati dan tanpa berpura-pura. Iya. Wow. Thank you. Semoga berhasil. Iya. Ya, mungkin bukan orang yang kurang srek, tapi kadang-kadang orang yang menjengkelkan ya, yang suka mengganggu kita. Wah, ya. Oke. Apalagi dibilang kasih itu jangan pura-pura. Ini bukan perintah yang cukup mudah, tapi tapi harus kita lakukan karena ini adalah perintah Tuhan. Nah, kita akan melihat dari Tresia nih, gimana responnya. Ini mengambil ayat dari Lukas 10 ayat 27. Wow, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang sangat bagus. Kenapa nih tertarik memilih ayat ini? Iya, aku ambil ini karena ayat ini memberitahu bahwa mengasihi Allah itu menggunakan ekspresi, enggak hanya mengasihi saja. Kita harus mengasihi dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan dan akal budi kita. Contoh yang aku ambil waktu itu, saat kita memuji Tuhan, pasti kita pernah kayak tersentuh gitu hatinya, dan menurut aku itu merupakan salah satu cara mengasihi dengan segenap hati. Dan selain itu, di sini kita dapat diingatkan untuk mengasihi orang lain dan Allah itu seperti mengasihi diri sendiri, dan jangan ada perbedaan antara mengasihi orang lain. Ya, kira-kira susah nggak tuh Tricia? Sebenarnya kalau atas doa Tuhan ya bisa aja ya, tapi kalau di umur aku seperti ini masih agak-agak susah, Kak. Iya, perlu dicoba, dan kalau nggak berhasil harus dicoba lagi. Ya. Iya, umur 15 tahun sudah bisa membagikan ayat terkait kasih, ini luar biasa loh. Saya ingat saya 15 kayaknya belum bisa seperti ini. Oke, jadi apa nih aplikasimu dengan ini tadi ya? Ayat yang kamu pilih ini tadi, apa aplikasi yang akan kamu lakukan dari Lukas 10 ayat 27 ini? Sesuai ayatnya, kita harus mengasihi dengan segenap hati, dan kita juga harus mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Ya. Kira-kira orang yang paling dekat yang akan kamu aplikasikan kasih ini siapa? Kayaknya keluarga dan teman-teman, sahabat. Keluarga, teman-teman, sahabat di sekolah atau sahabat di gereja? Aku sahabat ada di gereja, di sekolah sih. Di sekolah. Oke. Ke gurunya enggak nih? Gurunya termasuk jadi sahabat enggak nih? Iya. Aku ingat nih waktu usia kamu nih punya guru-guru yang tidak aku sukai. Nah, itu mungkin bisa target yang paling bagus itu untuk mengasihi. Iya. Oke, selamat ya, selamat untuk melakukan tindakan kasih ini tadi dengan membagikannya kepada teman-teman dan juga keluarga, bahkan gurunya. Kak Nadia tadi hadir juga nih saya lihat ya. Jadi Kak Nadia besok akan menunggu. Oke, ya. Ini kalau bisa aplikasinya jangan lama-lama ya. Besok adalah hari istimewa, mungkin hari yang paling baik untuk mengaplikasikannya. Iya, jadi Bang Pio, Kak Bella, Kak Samuel sama
Trisya ditunggu untuk aplikasinya. Ya, mungkin boleh bawa coklat juga ya untuk orang-orang yang mungkin yang tadi kurang srek sama Samuel atau yang menjengkelkan atau orang-orang yang selama ini mengganggu atau yang kurang enak. Wah, ini target untuk menguji apakah kasih kita benar-benar tulus gitu ya. Dan jangan pura-pura tadi kata Samuel. Iya. Oke, thank you banyak teman-teman yang sudah sharing pada malam hari ini. Dan ada tanggapan nih dari teman-teman juga yang sudah gabung ini kayak Rialdi nih mengasihi Ayang nih. Iya, jadi bukan terbatas cuma mengasihi Ayang ya, tetapi juga mengasihi lebih dari itu. Oke, ada tanggapan dari Bu Lili, buat saya momen perayaan Valentine justru untuk evaluasi diri. Sudahkah saya mengasihi seperti Kristus? Amin, Bu Lili. Wow, satu perenungan yang istimewa juga nih dari Bu Lili. Nanti kita dengar sharing dari Bu Lili. Nah, sepertinya nggak ada tanggapan lagi. Silakan teman-teman yang ingin menanggapi terkait ayat-ayat yang sudah dibagikan, maupun mungkin teman-teman yang mendapatkan ayat terkait kasih, silakan bisa dibagikan di kolom komentar. Iya. Oke, kita masuk ke giliran rombongan kedua. Nah, sudah ada di sini nih, ada Rizky. Selamat malam, Rizky. Malam, Ya, salam. thank you sekali lagi untuk Tio, Bella, Samuel, dan Trisya ya. Kita akan berbagi dengan teman-teman yang lain. Oke, itu kita masih menunggu ya untuk dua teman yang lain, ada Kak Mika sama Kak Ray. Kiranya segera bisa join nih. Nah, Mika juga sudah join. Halo, apa kabar? Halo Kak Ray. Senang ketemu lagi. Iya. Oke, siap untuk berbagi? Tadi udah denger ya hasil dari Termin 1 teman-teman yang sudah sharing. Oke, kita akan berbagi melalui ayat-ayat yang dipilih oleh teman-teman. Nah, ini dari Rizky dulu nih. Rizky memilih ayatnya di Lukas 6 ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini kenapa nih Rizky tertarik memilih ayat ini? Ya, karena saya tertarik memilih ayat ini. Ayat ini berbicara tentang memberi ya. Di hari Valentine yang spesial, pasti kita sering memberi juga. Namun di sini berkata, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, meminta kepada kita. Terkadang bukan hanya seseorang yang meminta, tetapi seseorang yang membutuhkan, orang yang kekurangan, dan orang yang tidak mempunyai suatu hal yang kita miliki, atau kita yang lebih banyak memiliki dan kita harus memberi. Kemudian juga di ayat yang seterusnya, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Orang yang mengambil kepunyaan kita, bisa saja seperti ini juga, saat kita meminjamkan suatu barang, namun tidak dikembalikan, itu kan sama dengan juga mengambil, seperti itu. Namun ayat ini berkata, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Menurut saya itu suatu hal yang luar biasa di hari yang penuh kasih seperti ini. Iya, ayat yang luar biasa, tapi nggak tahu kalau diaplikasikan luar biasa nggak nih ya? Butuh pengorbanan ini, pengorbanan yang banyak sekali. Sering Iya. mendapati teman-teman yang meminta kepada Rizky nih, dan suka memberi. Iya, kadang meminta itu bukan hanya meminta ya, atau mungkin utang itulah ya, yang mungkin dalam persoalan diri kita yang sering itu. Namun ayat ini berkata, jangan meminta kembali. Terus mungkin saat pergumulan saya ya, mungkin kalau terlilit utang atau gimana, kita itu juga ingin menagih. Namun ayat ini berkata, jangan menagih. Menurut saya bukan terlepas dari menagih saja ya. Kita itu tidak boleh sampai jengkel, apalagi sampai tertulis ada nasnya mencekik gitu ya. Menangkap lalu mencekik. Itu kan tidak boleh sampai sejauh itu. Oh iya, itu lintah darat itu. Memberikan hutang, dikasih bunga yang tinggi sekali sampai nggak bisa ngembaliin. Tapi ayat ini tidak berbicara tentang hutang sih ya. Kalau kita sudah memberi kepada seseorang, kita jangan
meminta kembali artinya jangan minta balasan dari apa yang sudah kita kasih, pemberian kita gitu ya. Kalau itu pemberian berupa jasa, ya kita memberi kebaikan kepada orang itu, misalnya menolong, atau kita bisa apa namanya melakukan sesuatu yang dia inginkan atau yang dia butuhkan gitu ya. Jangan meminta kembali atau jangan meminta balasan gitu, atau menganggap itu sebagai hutang budi yang harus dibayar gitu ya. Ya. Iya, jadi benar-benar memang dilakukan secara tulus dan ikhlas gitu ya, kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, yang meminta bantuan kita. Nah, Rizky sendiri mendapatkan pelajaran tadi apa nih aplikasi yang mau diterapkan dari ayat ini terkait aplikasi? Aplikasi nyata yang dapat saya lakukan, saya mengajak teman-teman semua, mari kita mulai memberi orang sesuai kemampuan kita. Nggak harus coklat ataupun bunga di hari Valentine, sesuai dengan kemampuan kita. Lalu yang kedua, kalau ada yang nyelekit atau apa di hati, cobalah untuk merelakan, cobalah untuk berdoa. Mungkin Tuhan akan memampukan kita. Iya. Oke, siapa nih target kamu besok? Target mulai dari orang terdekat, keluarga, terus mungkin teman kerja, terus yang lain. Iya. Naik. Ya, jangan banyak-banyak, ntar satu hari penuh untuk untuk mengaplikasi ayat ini ya. Iya. Oke, paling tidak satu yang sangat memberi makna, atau mungkin yang selama ini sulit sekali dilakukan. Nah, ini menjadi ujian bagi kesungguhan kita ya, maukah kita memberikan apa yang diminta oleh orang itu. Kalau orang itu meminta pengampunan atau meminta maaf kepada kita, ya sekalipun itu mungkin menyakitkan, kita harus bisa memberikan maaf kepada orang itu, gitu ya. Ya, banyak orang sulit memaafkan. Meminta coklat itu sangat gampang, kasih coklat selesai ya. Tetapi ketika meminta pengampunan itu kadang sulit sekali. Kita sulit memaafkan. Ya. Oke, thank you banyak Rizky. Ya, kiranya Rizky dimampukan Tuhan ya untuk bisa ambil kesempatan besok untuk memberikan bantuan atau membagikan kasih yang sudah akan diaplikasikan. Nah, kita akan beralih ke Kak Mika, tapi dia buffering. Mika bisa mendengar? Oke. Selamat malam, Kak Roma. Iya, sempat buffering tadi. Nah, Mika memilih dari Efesus. Teman-teman bisa buka Alkitabnya ya. Mika memilih dari Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Kenapa nih Kak Mika bisa tertarik memilih ayat ini? Ya, Kak Roma. Jadi ceritanya sebenarnya tahun lalu itu pada waktu bimbingan skripsi, dosen saya kasih ayat ini buat saya. Sebetulnya dari dulu pas SMA pun, pas masih kuliah pun udah pernah baca kan beberapa kali. Cuma rasanya beda banget gitu pas dosen saya yang bacakan ayat ini untuk saya. Saya percaya saat itu saat saya lagi gumul, lagi down, Tuhan itu pakai dosen saya kasih ayat ini. Saya bertanya gitu Kak Roma ke Tuhan, Tuhan benar nggak sih Tuhan itu di ayat selanjutnya kan dibilang Tuhan itu bisa melakukan sesuatu yang lebih besar daripada yang aku pikirkan. Sementara saat itu yang aku pikirin adalah skripsiku ini kayaknya nggak selesai deh. Kayaknya batas waktunya aku akan kelewat gitu. Bahkan mungkin bisa perpanjang semester. Tapi ya aku lupa ternyata Tuhan itu benar-benar kasih. Aku nggak bisa, aku yang mengukur kasih Tuhan. Padahal kasih Tuhan itu tidak terukur gitu. Begitu panjang banget, begitu dalam banget, luas dan lebarnya kasih Tuhan. Dan aku kembali diingatkan dari ayat itu bahwa belajar bahwa kasih itu adalah Allah sendiri. Allah itu adalah kasih, bukan
soal tentang gimana Tuhan tolong aku untuk momen itu, tapi aku lupa gimana Tuhan itu sebenarnya sudah pernah tolong aku sebelumnya. Dulu-dulu itu Tuhan udah pernah mengasihi aku, tapi aku melupakan itu hanya gara-gara overthinking usaha itu. Jadi firman Tuhan ini ngajarin aku lagi sih bahwa kasih itu tidak bisa saya ukur gitu. Nggak seperti ukuran aku gitu. Tapi bahkan kasih itu melampaui pengetahuan. Yaitu Kak. Oke. Oke. Ya, jadi benar-benar ngelihat ya bagaimana besarnya, bahkan besarnya kasih Allah itu tidak terbatas ya. Jadi ini tadi ingat nih, karena kita juga tadi sempat belajar dari Efesus 1:2. Tadi pasal 3 ini dijelaskan kembali. Nah, aplikasi yang akan kamu lakukan nih dari pelajaran yang sudah kamu bagikan? Ya, yang pertama ya bersyukur karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya buat saya sejak saya lahir baru. Seringkali semenjak lahir baru mempercaya Yesus, saya jarang bersyukur, malahan lebih sering meminta ke Tuhan. Tapi mulai hari ini mau lebih banyak bersyukur karena Tuhan itu baik buat saya, Tuhan itu mengasihi saya. Juga yang kedua, saya mau belajar untuk tidak hanya sebatas tahu tentang Tuhan. Saya pikir masuk sekolah teologi cukup gitu tahu tentang Tuhan. Kepuasan saya sampai saat itu hanya sebatas pengetahuan. Tapi pas dosen saya kasih ayat ini, pas hari ini juga baca renungkan kembali, saya mau belajar untuk tidak hanya tahu tentang Tuhan, tapi mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan juga. Dalam hidup saya, kalau direnungkan, melihat kembali ke belakang, ada bagian-bagian yang saya itu masih mengasihi hobi saya, masih mengasihi kesenangan saya. Jadi ingin berusaha mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, Kak. Gitu. Bukan hanya pikiran, tapi juga hati saya bukan dirajai oleh ilah-ilah lain, tapi ingin sungguh-sungguh gimana Tuhan itu menjadi raja atas hati saya, pikiran saya untuk kemuliaan Tuhan juga. Wow, nice. Ya, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya ya, bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kita nggak perlu hitung-hitungan gitu ya, nggak perlu ngukur. Kita tahu benar bahwa kita nggak punya ukuran yang tepat untuk Tuhan, karena ukuran kita pasti cepet bahasa Jawanya, pasti terlalu pendek gitu ya. Ukuran kita nggak bisa mengukur kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Thank you untuk sharingnya. Thank you, Mika. Ya, kiranya semakin bersyukur terus ya. Nggak ada alasan sebenarnya nggak mau bersyukur ya. Terlalu banyak hal yang bisa disyukuri atas kebaikan dan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Thank you banyak. Ini kita lihat ya dari Kak Rey sekarang. Kak Rey memilih ayatnya pendek nih. 1 Korintus 16 ayat 14. Teman-teman bisa buka ya kitabnya 1 Korintus 16 ayat 14. Demikian bunyinya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kenapa nih Kak Rey bisa tertarik memilih ayat ini? Selain pendek. Iya pendek ya Kak, dibanding yang lain. Ini gampang dihafal. Benar, ini kayak ayat hafalan dulu masih sekolah minggu, pendek-pendek gitu. Iya, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Kenapa aku milih ini? Karena kalau relate, mungkin yang lainnya masih ada sekolah. Kalau saya udah punya usaha dan bekerja gitu. Jadi relate-nya itu awalnya tuh saya berpikir bahwa pekerjaan itu ketika kita yang mendasari kasih itu ketika kita pelayanan di gereja. Sedangkan ternyata di 1 Korintus 16 ayat 14 itu Paulus mengatakan bahwa lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi segala pekerjaanmu, tidak memilah di mana tempatnya, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari juga harus ada kasih di dalamnya. Dan kasih di sini itu dia pakai agape. Jadi cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, yang mau berkorban, kemudian cinta tanpa batas. Jadi persis kayak cinta Tuhan ke kita manusia. Disitulah kita melakukannya tuh pekerjaan dimanapun
pun kita dikasih dengan kasih gitu, kasih agape itu sih Bu. Iya. Emang bener ya. Kadang-kadang kita nggak mikir bahwa mencuci piring itu juga sesuatu yang harus dilakukan dengan kasih, tidak dengan ngomel-ngomel, tidak dengan menggerutu. Iya. Iya. Termasuk kalau kita cuci baju, kalau kita melakukan sesuatu yang mungkin kelihatan sepele gitu ya. Nah, ini juga sangat bagus kalau itu ditempel di ruang pekerjaan. Iya. Ketika kita, aduh berat banget tugasku banyak gitu ya, lakukanlah dengan kasih, membuat kita ingat betapa Tuhan sudah memberikan yang terbaik, masuk kita dikasih pekerjaan masih mengomel gitu ya. Iya. Iya. Oke, thank you Kak Re. Ini aplikasinya apa nih Kak yang akan dilakukan nih? Berarti Apa dalam ya? pekerjaan juga kah ini ya? Mungkin buat kue kali, bagi-bagi ke Oh. teman. Wah, kuenya jadi manis nanti. Iya, itu dia. Pekerjaan, tapi kalau kita mengerjakan sesuatu, misalnya kita buat kue, terus kalau ada kasih itu orang yang menerima pemberian kita gitu tuh ikut merasakan. Saya percaya itu. Jadi Betul. ya memang harus kuncinya itu kalau kita bekerja, apalagi saya punya jualan gitu. Kalau melakukannya dengan bersungut-sungut atau itu bakalan terpancar dan nggak jadi berkat buat orang gitu. Iya. Dan pekerjaan jadi lebih berat lagi. Ya, Ya, belum lagi nggak ada sukacita melakukannya. Ya. Seperti sharingnya Bella tadi ya, kalau pekerjaan berat dilakukan dengan cinta, Iya. ya kita akan lakukannya dengan sukaria. Bahkan yang lama terasa cepat. Karena kita mengerjakannya dengan kasih. Nah, ini kalau ditarik kesimpulan deket-deket nih dengan teman-teman yang lain juga ya, berkaitan juga ayat-ayat yang dibagikan. Oke, thank you Kak Re, thank you Rizky dan juga Kak Mika, dan sudah ada respon banyak nih dari teman-teman yang hadir malam hari ini. Kita mau bacakan dulu ya. Teman-teman juga mungkin bisa lihat di kolom komentar. Oke, ini ada tanggapan dari Kak Rialdi, lebih baik teguran yang keras tapi jujur daripada kasih yang manis tapi pura-pura. Oh, iya. Ini menanggapi tadi. Yang tadi ya, yang Samuel. Iya. Ada satu pertanyaan nih kakak-kakak dari Ray. Gimana caranya buat tetap mengasihi walau sudah dirugikan? Bahkan kalau kerugiannya besar. Ini tadi mungkin menanggapi Rizky ya. Boleh? Gimana nih? Gimana Rizky, mau dijawab? Ada tips nggak gimana caranya? Oh, Rizky belum hidupkan audionya. Audio. Ya. Oh iya. Ya, gimana caranya buat tetap mengasihi walau sudah dirugikan? Jadi gini, kita harus mengubah pola pikir kita dahulu bahwa semuanya itu kan milik Allah dan kita itu hanya alat. Jadi kalau kita berpikirnya kita rugi, kita bolehlah berpikir rugi, tapi nggak sampai depresi ataupun sampai kepikiran terlalu panjang, karena semua milik Allah. Dan kalau kita sudah melakukannya dengan hati-hati, pasti itu semua karena Allah izinkan kita rugi atau gimana. Namun kita harus tetap mengucap syukur dan harus berusaha dari kerugian tersebut. Mengucap syukur kita dapat melewati, dan kita harus tetap berharap di kemudian hari pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Gitu. Oke. Iya, wow. Semoga nanti prakteknya benar-benar semantap ini ya. Thank you. Kiranya bisa menjawab pertanyaan Ray nih. Ada tanggapan dari Bu Deborah, jika kita mengasihi biasanya akan selalu ingin memberi tanpa minta balasan. Justru biasanya akan selalu waspada, apalagi yang bisa saya beri untuk Tuhan dan sesama yang saya kasihi. Jadi ada tindakan lebih ya untuk terus memberi ya. Karena ini bukan hanya untuk sesama, tetapi yang nomor satu adalah untuk Tuhan gitu ya. Nah, ada tanggapan juga nih dari Kak Rialdi, renungkan kasih Yesus yang sangat amat dirugikan, namun malah mengucapkan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kasih. Setuju sekali, mari belajar lebih banyak bersyukur daripada banyak meminta, karena sesungguhnya lebih banyak yang kita terima daripada yang belum kita terima. Betul.
Iya, kalau mau dihitung sangat banyak sih memang ya, bahkan kebaikannya. Ya. Cuma namanya otak manusia tuh yang apa yang kebaikan yang dilakukan Tuhan kadang kita lupakan. Tapi yang nggak diberi oleh Tuhan itu yang dipikirin terus-terus sampai overthinking gitu ya. Iya, yang dibilang si Nika tadi ya, kebanyakan overthinking. Jadi please untuk stop lah untuk overthinking, tapi memikirkan kebaikan Tuhan yang sangat banyak itu. Bahkan tadi dibilang tidak terukur besarnya kasih Tuhan. Nah, ada tanggapan dari Pak Martin. Haleluya, salam sehat semua. Dan ada tanggapan juga dari Bu Kafrida nih, mengasihi hingga terluka. Ini kayak judul buku. Iya. Silakan dibaca nanti bukunya. Nah, ada tanggapan juga dari Kak Ena, besok Valentine saya dapat kue ya. Oh. Ya, ini Kak Re kayaknya akan ditagih kue nih karena tadi aplikasinya akan membuat kue. Iya, silakan nanti bisa di DM ke Kak Re ini. Besok Valentine mau dapat kue dari Kak Eni. Oke, tanggapan terakhir Pak Martin, karena jika semua dikerjakan dengan kasih, maka semua pasti berjalan dengan baik dan indah. Iya, betul Pak. Oke, thank you ya teman-teman ya. Nanti bisa mengikuti sampai selesai. Kita akan masuk ke termin terakhir bersama 3 teman kita lainnya. Thank you. Thank you, ini Kak Re sudah duluan pergi. Tadi buffering juga. Ya, thank you Mika dan thank you Rizky. Thank you untuk Ya, berkatnya. Oke, kita akan undang 3 orang berikutnya. Ada Bu Lili, ada Kak Rialdi, dan juga ada Tere. Nah, di sini udah ada Bu Lili nih. Halo Bu. Halo. Suara saya jelas? Jelas. Kenceng Bu, kenceng Bu. Iya. Thank you. Aduh, rambutnya Ibu Lili baru. Nah, baru ya? Ubahannya udah nggak kelihatan ya, Bu? Warnanya juga baru. Warnanya sama, Bu. Cuman ubahannya aja udah ditutup. Iya. Halo Tere. Halo Bu Yulia, halo Kak Roma. Halo Bu, apa kabar nih? Luar biasa Bu, puji Tuhan. Nah, ini rambutnya Tere juga baru. Oh iya. Oke, tinggal kita tunggu saudara Rialdi. Iya, Rialdi masih on the way ya. Kita tunggu. Silakan nih teman-teman juga bisa berbagi, mungkin menemukan ayatnya. Dari tadi saya belum melihat nih ayat yang mau dibagikan nih. Ayo teman-teman berbagi ayat juga. Kita akan bacain supaya menjadi berkat juga bagi yang lain. Oke. Ya, sembari nunggu Rialdi, kita akan masuk ke bagian terakhir. Ibu Lili akan berbagi ayat dari Lukas 6 ayat 35. Teman-teman bisa baca ya di Lukas 6 ayat 35, bunyinya demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Oke, saya lanjut. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Oh, ini agak mirip dengan ayat sebelumnya tadi. Iya. Dari Lukas juga. Kenapa Bu Lili tertarik memilih ayat ini, Bu? Ada sejarahnya sih gini. Saya dulu pernah diajari orang tua ya. Kalau pinjam uang ke orang, pinjam sesuatu lah, bukan hanya uang, ya kan, cepet-cepet balikin. Tapi kalau kamu meminjamkan kepada orang, jangan nagih. Gitu ya Bu. Ya, orang tua saya mengajari saya seperti itu. Padahal waktu itu orang tua saya belum Kristen. Jadi itu bukan hanya prinsip anak Tuhan gitu kan. Ya. Waktu itu saya nggak begitu mengerti. Saya cuma nanya, ya kalau gitu rugi dong. Ikhlasin aja. Kalau udah minjem, ikhlasin. Orang tua saya bilang seperti itu. Tapi beberapa saat kemudian setelah jadi anak Tuhan, saya menemukan ayat ini. Jadi bukan hanya sekedar mengasihi musuh, kan ada berbuat baiklah. Kadang-kadang kasih itu hanya hati ya. Cuman ngomong, tapi kalau kasih itu tindakan kan ada berbuat baik. Nah, saya coba cari-cari karena memang tidak ada tafsiran yang mengenai dengan tidak mengharapkan balasan. Cuman saya lihat dari beberapa terjemahan lain seperti bahasa Indonesia sehari-hari, kata-katanya tanpa berharap untuk dikembalikan. Jadi saya ingat ini, saya teringat kembali apa yang orang tua saya dulu pernah katakan. Cuman bedanya mungkin setelah saya menemukan Alkitab,
bukan ikhlas atau bagaimana, tapi ada dasarnya. Karena kita akan menjadi anak-anak Allah. Allah itu baik terhadap orang yang baik dan yang jahat. Dan di situ ada tulis baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi kalau orang udah minjem nggak balikin kan artinya nggak tahu terima kasih ya. Kalau dalam istilah awam gitu loh. Allah itu baik juga. Di ayat-ayat yang lain juga Tuhan menerbitkan matahari, memberikan hujan untuk orang baik dan orang jahat. Nah, jadi setelah menemukan ayat ini, saya tahu, oh, apa yang orang tua saya katakan waktu itu sebetulnya Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menceritakannya. Cuman waktu itu kan saya belum tahu ada dasarnya seperti itu. Itu sih, Bu. Iya. Wow. Terima kasih Bu Lili. Ini bukan hal yang mudah gitu ya, tetapi karena Kristus yang sudah memerintahkan kepada kita tahu nggak mungkin Tuhan memerintahkan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan ya. Justru ini malah sesuatu yang bisa kita lakukan. Harusnya, iya. Oke. Ya, kita mengumpulkan ego kita. Benar. Ada Kadang-kadang kita sering bermain dan gimana Bu? Saya lihat juga di waktu hukum Musa juga ada satu ayat, saya cuma lupa di mana ya, di Ulangan kalau nggak salah, bahwa itu tetap harus meminjamkan kepada saudara atau teman walaupun tahun penghapusan hutang sudah dekat. Kan jadi kan berarti itu udah tahu kalau tahun penghapusan hutang kan waktu itu harus hapus ya hutang semua. Tapi kalau udah dekat kan tetap harus minjamkan, kan hukum Musa seperti itu. Jadi memang Tuhan sudah mengajarkan bukan hanya ketika Yesus lahir, tapi Allah juga menurunkannya sebelum Yesus lahir, bahwa memang kita harus mengasihi dengan cara sampai seperti itu. Itu sih, Bu. Iya. Iya, betul, Bu. Ada anugerah umum dan ada anugerah khusus, dan Tuhan memberikan hikmat juga kepada orang-orang yang belum percaya untuk mengetahui kebenaran, tapi kebenaran umum ya. Maksudnya kebenaran yang tidak menyelamatkan. Sekalipun dia mungkin berbuat amal sebanyak-banyaknya, tetapi keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi sekalipun orang tidak percaya melakukan banyak kebaikan, tetap di dalam Tuhan mereka masih memiliki dosa. Ya. Tapi ya betul Bu, anugerah umum itu sangat Tuhan sangat murah hati sehingga memberikan banyak hikmat kepada orang yang juga jahat, orang yang juga tidak tahu berterima kasih, termasuk semua orang yang belum percaya. Oke, thank you Bu Li. Aplikasinya nih Bu yang akan dilakukan setelah ini dan akan dilakukan. Sebetulnya sudah saya lakukan sih. Cuma mungkin sekarang lebih jadi maksud saya gini, saya dulu melakukan karena saya menuruti nasihat orang tua. Tapi setelah saya menemukan ayat ini, saya melakukannya dengan apa ya? Lebih lagi karena memang Tuhan memerintahkan seperti itu, dan saya lebih diingatkan Tuhan Yesus mati di kayu salib tuh nggak hitung-hitungan kan, nggak minta balasan kan, itu jauh lebih besar. Jadi sehingga saya juga harus, sebetulnya gini, ada satu hal Bu, orang meminjam itu berdasarkan pengalaman ya, sebetulnya mau minta, terutama uang ya atau bantuan, cuman sungkan kan, belum tentu dikasih gitu loh. Jadi kadang-kadang bilangnya minjem dong, ntar habis bulan dikembaliin, buat apa, bayaran anak sekolah kurang misalnya gitu. Ya udah, jadi kalau misalnya kita punya hikmat aja, kalau kita memang tahu kondisinya, walaupun akhirnya nggak dikembalikan, toh memang kita udah rela, anggap aja kita ngasih. Iya, betul, betul. Iya. Ya, thank you Ibu, itu nasihat praktis yang untuk kita semua sadari ya, bahwa ketika kita meminjamkan sesuatu kepada orang, kita harus sudah rela lebih dahulu, kalaupun itu tidak dikembalikan ya. Oke, thank you Bu Lili untuk sharingnya. Nah, ada Tere juga di sebelahnya Bu Lili. Ini sayang sekali Riyaldi masih belum bisa masuk. Aduh, kita sangat berharap nih. Ya, mungkin Riyaldi kalau keluar dulu baru masuk lagi mungkin. Iya. Riyaldi, tolong mungkin bisa keluar dari Instagram dulu, terus masuk lagi coba. Mungkin kita bisa invite lagi ya. Oke. Kita masih tunggu ya, Riyaldi. Oh iya, pasti. Nah, kita ke Tere ya. Ada pilihan ayat yang disampaikan Tere ini dari Mazmur. Ini perjanjian lama nih. Akhirnya ada juga yang pilih ya dari perjanjian lama.
Mazmur 63 ayat 3, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ketika melihat ayat ini, kenapa nih tertarik memilih ayat ini? Iya. Kalau tadi Bu Lili juga punya sejarah gitu, kalau untuk lagu untuk ayat yang dipilih, saya sendiri juga punya. Jadi kenapa tertarik sama ayat ini? Karena dulu sering gitu lagu ini dinyanyiin gitu. Jadi kayak mengingatkan bahwa kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup gitu. Nah, yang makin membuat tertarik juga karena saya sendiri tahu gimana gitu apa yang dialami Daud ketika menyampaikan atau menuliskan ayat-ayat ini gitu. Jadi itu yang membuat saya tertarik, oh iya, kasih yang disampaikan Daud ke sini itu benar-benar menggambarkan gimana kasihnya dia ke Tuhan dalam kondisi apapun. Oke, dan kamu sering menyanyikan lagunya ini? Bisa menyanyi, Teh? Iya, sebenarnya kan ada beberapa versi lagunya gitu, tapi kalau versi yang saya tahu itu yang dinyanyikan ke saya gitu, yang sering dinyanyikan ke saya. Yang mana itu? Aku pengen dengar. Coba Ter. Kan suara Tere bagus. Iya. Tere. Yang refnya Bu. Jadi lagunya gini. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Itu refnya Bu. Penyanyi. Iya, suaranya pemberian Tuhan yang luar biasa. Oke, jadi ini selalu mengingatkan Tere ya, ayat ini selalu mengingatkan Tere tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan Tere. Nah, aplikasi yang akan dilakukan dari ayat ini, Ter? Iya, kalau aplikasi, nggak ada aplikasi yang benar-benar praktis gitu, tapi mengambil komitmen di dalam hati kalau apapun yang terjadi, gimana pun perjalanan hidup gitu, atau kayak ini kan Daud menyanyikan ini pada saat jadi padang gurun gitu. Jadi mungkin padang gurunnya kita itu berbeda-beda, tetapi ketika pun aku di padang gurun yang Tuhan izinkan, aku harus tetap mengucap syukur dan terus mengasihi Tuhan gitu. Iya, wow, satu komitmen yang luar biasa. Ya, saya harap teman-teman yang mendengar ini boleh melihat dan juga mencontoh dan juga mengingat lagi bahwa komitmen kita kepada Tuhan harus sering diperbarui, terutama ketika kita mendengar firman Tuhan ya. Iya, mungkin padang gurun yang dialami teman-teman dan saya bahkan Tere mungkin beda-beda. Tetapi satu yang pasti, kesetiaan Tuhan, kalau dia ini katakan kesetiaannya lebih baik daripada hidup. Oke. Thank you Tere, thank you Bu Lili, dan pada akhirnya Rialdi belum bisa bergabung. Ya, mungkin coba kalau Ibu Lili dan Tere mungkin sudah diturunkan, mungkin Rialdi bisa masuk. Kita coba ya. Terima kasih Bu Lili, terima kasih Tere. Kita akan coba invite lagi Rialdi ya, mungkin karena banyak banyak jendela. Siapa tahu. Coba ya, kita akan invite untuk Rialdi sebagai penutup pada malam hari ini. Ternyata nggak bisa juga. Aduh, Rialdi, silakan tulis di komentar Rialdi sharing kamu tentang ayat ini, kenapa memilih ayat ini dan apa aplikasinya. Oke, kalau Rialdi sih milihnya dari 1 Korintus 13 ayat 13. Ini ayat yang sangat terkenal sekali ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iya. Oke. Rialdi nanti bisa membagikan ayatnya di kolom komentar. Sayang sekali nggak bisa join secara live. Kemungkinan karena kendala device juga. Iya, tidak apa-apa. Tapi ini ada banyak sekali teman-teman yang sudah memberikan komentar. Ya. Nah ini tadi terakhir ini ada tanggapan dari Ibu Deborah. Orang terdekat saya bilang kalau mau pinjamin orang sesuatu harus siap untuk tidak dikembalikan.
Betul. Kalau nggak siap tidak usah meminjamkan daripada nantinya kita melakukan hal yang berdosa karena masalah ini. Ya, hati-hati, kita perlu waspada terkait hal itu ya. Ada tanggapan juga dari Nikos. Ratapan 3 ayat 22 sebuah pengharapan dan pengakuan akan kasih dan rahmat Tuhan yang tiada habisnya ya. Ini ayat yang sangat favorit juga, ada lagunya juga. Mungkin Taira kalau join bisa nyanyi juga gitu. Thank you untuk ayat yang dibagikan Nikos. Ada tanggapan dari Ibu Indri. Mantap Bulani, Bu Lili mungkin maksudnya ya. Bu Lili. Mantap Bu Lili sharingnya, selalu sukacita setelah memberi pada orang yang perlu. Oke, thank you Bu Indri. Silakan Bu Indri juga bisa berbagi sharingnya. Atau bahkan kalau mau bisa gabung nih. Oh iya, mungkin kita undang kali ya. 1 menit. Coba, apakah bisa join nih untuk Bu Indri malam ini? Ya, ini ada tanggapan dari Samuel. Shalom, apakah setelah selesai ayat-ayat Alkitab tadi bisa dibagikan lagi melalui grup? Oh ya, bisa. Oh iya. Riyadi, kenapa ya? Nah, iya nih, kita juga bertanya-tanya Riyadi, kenapa kamu nggak bisa gabung? Kita udah undang berkali-kali. Apa kamu coba pencet join? Coba kamu pencet join deh, siapa tahu bisa. Coba akun baru nih perlu berita, kita perlu tes dulu apakah bisa bergabung. Bisa ya? Nggak bisa juga ya? Silakan join. Atau ada dari teman-teman yang ingin membagikan pelajarannya terkait kasih, silakan join juga. Nanti kita akan invite kalau teman-teman. Ini Reality sudah pakai akun baru. Masih juga nggak bisa. Sudah mencoba. Tuh. Finally. Wow. Finally, akhirnya ketemu kamu. Oke, puji Tuhan. Kamu lari terus kemana-mana kali ya? Oke. Malam ini. Iya. Oke, silakan share. Mau dibacakan dulu ayatnya? Iya, saya akan bacakan sekali lagi ya dari ayat yang dipilih Realdi dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kenapa Realdi tertarik memilih ini? Buffering. Bisa mendengar? Oke, Atau terdengar ya. Videonya dimatikan. Oke sih, udah oke. Oke. Ya. Ya. Headsetnya mungkin, Jadi- headsetnya nih ya, guys. Ada statik, ada suara statik. Ya. Siap. Siap. Jelas banget. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Jadi kasih adalah yang paling besar. Saya kalau punya kesempatan untuk berkhotbah terakhir kalinya, saya akan khotbah tentang kasih. Saya tidak akan khotbah tentang karunia, saya tidak akan khotbah tentang akhir zaman, saya akan khotbah tentang kasih. Dan kita kalau melihat struktur dari penulisan Korintus 1 Korintus 13, dia itu ada di tengah-tengah antara 1 Korintus 12 yang bicara tentang karunia dan juga 1 Korintus 14 yang juga bicara tentang karunia. Kalau kita makan burger, di atas ada roti, di bawah ada roti, di tengah-tengahnya daging. Dagingnya itu yang utama, dagingnya itu yang nikmat, dagingnya itu yang maknyus, dagingnya itu yang harus kita cicipi. Karena disitulah terletak nikmatnya sebuah burger. Nah, ini merupakan pesan juga di antara banyaknya karunia yang kita mungkin miliki. Ingat, yang terutama, yang paling penting, yang harus dicicipi, dan yang Allah perkenan adalah kasih. K-A-S-I-H. Itulah yang terutama, itulah yang paling besar. Dan dalam kasih yang ditulis oleh Paulus, ini bukan kasih manusia yang berkesudahan. Ini adalah kasih Allah yang tidak berkesudahan. Ini spesial banget, ini besar banget, ini mulia banget. Inilah yang harus kita hidupi. Kasih Allah yang begitu besar, yang begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Itulah kasih Allah. Amin. Amin. Untung kamu masuk loh. Kalau enggak kita nggak dapat penutup khotbah yang luar biasa nih. Oke, thank you Hadis. Thank you untuk semangatnya. Thank you juga untuk ini semoga bukan khotbah terakhir yang kita dengar. Iya, benar. Oke, nanti mau lakukan aplikasi apa nih? Dan besok aplikasinya mau dilakukan langsung nih. saya pengen
saya ini dikenal oleh karena kasihnya. Bukan karena karunia main gitar atau karunia main keyboard misalnya ya. Saya ingin dikenal karena kasihnya. Karena kasih ini tidak berkesudahan. Kasih ini yang paling besar. Jadi kalau orang nanya, kamu kenal nggak Riyaldi? Oh kenal karena dia yang paling mengasihi aku. Pengennya begitu. Jadi saya ingin dikenal sebagai orang yang mengasihi. Dan saya mau praktekkan itu sehari-hari dengan memperhatikan orang yang lemah, orang yang berkekurangan. Bahkan saya mau belajar mengasihi musuh. Mau mencintai mereka, mau memperhatikan mereka, mau memuji mereka, mau ada buat mereka. Itu ya. Oke. Saya pikir belum selesai. Saya pikir juga gitu, kita terkagum nih melihat kamu. Iya, tapi boleh kasih masukan ya. Kita mengasihi ke siapa saja sangat bagus, orang mengenal kita karena kasih kita sangat bagus, tapi jangan lupa kenalkan kasih Kristus kepada mereka, ya. Bukan hanya kasih diri kita dari diri kita, tetapi kasih Kristus. Iya, itu yang terutama dan paling penting. Iya. Oke, thank you banyak Riyaldi. Thank you banyak sudah menutup acara spesial kita malam hari ini terkait kasih. Dengan sangat mantap, dengan luar biasa, dan kiranya ini juga membakar semangat teman-teman yang hadir malam hari ini semuanya ya, untuk bisa terus membagikan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita kepada orang-orang lain. Nah, di sini sudah nggak ada tanggapan lagi. Ya, sudah lewat waktu juga. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk 10 guest kita ya. Ada Kak Samuel, ada Kak Pioner, Kak Bella, Trisia, ada Rizky, Mika, Kak Ray, dan juga ada Tere, Bu Lilit, dan terakhir Riyaldi yang sudah membagikan ayat-ayat terkait kasih yang sudah digali. Dan saya juga belajar banyak ya. Tadi ya dari Bang Pio mengatakan bahwa kasih itu adalah perintah dari Allah, dan hendaknya kita juga menaati setiap perintah itu untuk hidup di dalam kasih. Dan hendaknya kasih yang saya miliki harusnya juga tidak pura-pura, karena Tuhan tahu apa isi hati saya gitu. Dan saya mau terus mengasihi, dan paling penting adalah membagikan kasih Allah itu tadi kepada sesama saya. Ya, terima kasih untuk semua guys. Semua ayat yang tadi dibagikan kepada kita semuanya memiliki satu benang merah gitu ya. Memiliki satu inti. Nah, inti itu adalah apa? Kasih itu anugerah. Anugerah diberikan kepada mereka yang tidak layak untuk menerima anugerah, tetapi Tuhan melayakkan kita menerima anugerah itu. Dan anugerah yang terbesar yang tadi Riyaldi juga katakan adalah anugerah kasih yang Tuhan berikan pada kita. Dan kiranya itu menjadi motor dalam setiap kehidupan kita, bukan hanya di dalam keluarga, tetapi juga di dalam pekerjaan. Tadi beberapa orang sudah men-sharingkan bahwa ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan kasih, supaya pekerjaan menjadi ringan, kita bisa menjadi sukacita, itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan setelah itu juga, kalau kita mau mengasihi seseorang, atau kita memberi kepada seseorang, jangan memikir akan timbal baliknya, gitu ya. Berikan dengan rela, dengan kerelaan, dan dengan sukacita, dan Tuhan yang memberkati akan apa yang sudah diberikan, ya. Dan Tuhan juga yang akan membalaskan untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan, yang sudah kita berikan kepada orang lain, karena Tuhan yang melihat. Dan biarlah kasih yang kita berikan sungguh kasih yang dari Tuhan, bukan kasih dari diri sendiri. Kalau kasih itu dari diri sendiri, maka itu egoisme kita dan keinginan kita untuk dipuji. Tetapi kalau kasih Tuhan yang kita berikan, maka Tuhanlah yang dipuji. Terima kasih banyak untuk semua sharingnya. Saya melihat satu ladang yang sangat luas untuk kita bisa aplikasikan apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Amin. Besok menjadi satu cara kita untuk berbagi kepada semua orang yang ada di dekat kita, atau bahkan yang di jauh dari kita, karena sekarang sudah ada internet, sudah ada HP, kita bisa membagikan kepada siapa saja. Oke, terima kasih Bu Yulia, terima kasih teman-teman sekalian. Selamat mengaplikasikan kasih yang sudah kita bagikan malam hari ini. Karena di sini orang terakhir Riyaldi, saya minta Riyaldi bisa menutup kita dalam doa. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkaulah kasih yang sejati. Engkaulah yang kami puji, kami sembah. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami memancarkan kasih Kristus. Apapun yang kami pikirkan,
apapun yang kami katakan, apapun yang kami perbuat, kami mau menyatakan kasih Kristus. Kasih kami ada batasnya. Kasih kami seringkali luntur ya Tuhan. Tapi kasih-Mu tidak akan pernah luntur. Kasih-Mu akan terus mengalir, akan terus menyegarkan. Biar kami menjadi alat-Mu Tuhan, untuk dapat menyatakan kasih Allah buat setiap orang di sekeliling kami. Kami mau menjadi saksi Tuhan buat keluarga kami, buat gereja kami, buat teman-teman sekitar kami, buat orang-orang yang belum kenal Kristus, buat musuh kami juga. Tolong kami Tuhan, supaya momen Valentine menjadi momen kami untuk mengingatkan kami betapa besar kasih Allah yang sudah dinyatakan bagi kami. Dan kami mau menyatakan itu, mau menyalurkan itu. Bukan cuma menampung kasih, tapi kami mau menyalurkan kasih itu. Sehingga banyak orang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kami mengasihi mereka. Dan salah satunya, kami mau beritakan Injil kepada mereka, karena itulah kasih yang paling besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, biar Engkau memberkati Ayo PA, supaya terus memberitakan kabar kasih Allah buat banyak orang, dan memberkati kami semua, supaya kami menjadi pelaku kasih yang memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami akan pikiran, perkataan, perbuatan kami, khususnya ketika PA ini berlangsung. Kuduskan kami, dan Roh Kudus terus mengajar kami dengan kasih Allah yang hebat. Terpujilah Engkau Allah yang besar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Ya, terima kasih Riyadi. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Ya, terima kasih teman-teman sekalian. terima kasih Salam. untuk semua yang sudah memberikan komentar. And sampai ketemu minggu depan juga. Ya. And Salam Ayo PA. Dan beberapa info sebelum kita tutup. Minggu depan kita akan bertemu lagi di dalam acara PA Online bareng setiap hari Senin jam 7:30 malam sampai selesai. Dan kembali, karena edisi spesial kita sudah selesai, kembali kita akan belajar dari surat Roma. Dan minggu lalu kan kita sudah belajar pasal 10, jadi minggu depan kita akan belajar dari Roma pasal 12. Ya, ini juga sangat menarik sekali. Teman-teman bisa join ya, 7:30 malam hari Senin, tanggal 20 Februari.